Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Panusam dengan pembelajaran fisika. Hari ini tentang flux listrik dan hukum Gauss. Ini adalah bagian dari AD tentang menganalisis medan listrik, kolom dan flux listrik dan seterusnya, KD 3.2. Kemudian sudah belajar tentang gaya kolom, sudah belajar tentang medan listrik, bahkan sudah melakukan eksperimen virtual dan listrik. Untuk itu sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin dulu memberikan umpan balik atas apa yang sudah kamu lakukan, terutama berdasarkan hasil laporan yang masuk ya, meskipun masih ada 1-2 yang belum mengumpulkan melalui Google Classroom, namun kita tetap lanjut dulu ya. Ini adalah hasil kerjaan atau laporan kamu yang mungkin harus diperbaiki ya. Yang pertama itu grafiknya sempurna tanpa keliru. Jadi sebenarnya eksperimen yang benar itu bukan yang datanya sempurna ya, yang ini tidak ada kekeliruan sama sekali. Yang namanya eksperimen itu biasanya tetap ada kekeliruan ya. Ini semuanya berada di titik garis itu ya. Terus yang kedua, konstanta tidak dihitung ya. Jadi hanya diceritakan saja bagaimana prosesnya, itu tidak dijelaskan ya. Kemudian tulisan dan background gelap. Ini backgroundnya gelap, tulisannya gelap. Jadi kalau kamu mau membuat background yang gelap seperti ini, maka tulisannya terang. Contoh tulisan terang. Nah ini. Jadi jangan backgroundnya abu-abu, tulisannya hitam. Ini tidak jelas ya. Yang kedua, yang terakhir, instruksi dan satuan kurang diperhatikan. Nih, Bapak mohon ini nanti dicek apa betul gradiennya ini dengan menggunakan ini kalau tidak salah key-nya dalam kolom atau key-nya dalam harusnya dalam kolom. Kalau kolom ini mestinya 0, sekian dan gradiennya ini juga tolong dicek lagi. Sepengetahuan Bapak, gradien itu hampir 10 pangkat ya. Jadi tidak dalam bentuk angka yang sebesar atau sekecil ini. Oke. Kemudian yang kedua, yang ini kelihatan grafiknya jelas, tulisannya juga jelas. Hanya saja ini regresinya belum diedit. Ya. Ini tampilannya sudah bagus, tapi sayang regresinya belum diedit. Ini kan harus disesuaikan dengan data tabel, karena data tabel tidak ada X dan Y, yang ada adalah I atau R kuadrat atau R pangkat minus dengan F ya. Sehingga ini meskipun pada saat perhitungan konstantanya dihitung ya sudah bagus, ini hasilnya mendekati, jadi hasilnya tidak persis seperti yang diinginkan, yaitu ini ada pembulatan ya. Jadi namanya eksperimen itu ada kekeliruan. Kemudian mengetutkannya sudah sesuai dengan instruksi, spasinya berapa, hurufnya apa dan seterusnya ya. Kemudian kamu bisa menindaklanjuti untuk nanti bisa perbaikan di kegiatan berikutnya. Kita masuk ke pemahaman tentang flux ya. Ini adalah konsep baru. Apa itu flux ya? Jadi ada kemarin medan listrik, itu juga baru kalian ya. Kemudian ada gaya kolom sebagai gaya tarik atau gaya tolak. Kemudian medan listrik sebagai arahnya menjauh atau mendekati. Sekarang adalah flux listrik. Listrik adalah jumlah garis gaya listrik yang menembus tegak lurus bidang permukaan. Jadi karena medan listrik itu berupa garis-garis, maka jumlah garis itu dinamakan flux yang menembus sebuah bidang. Jadi misalnya ini ada garis medan listrik. Kalau dihitung ini ada berapa? Oh, berarti ada 9 yang menembus bidang ini ya. Masih sama yang ada di sebelah kanan. Flux listrik dinyatakan dengan sigma, ini dibacanya sigma ya. Di sigma sama dengan E
kali A kali cos theta. Apa E-nya? E-nya medan listrik, kemarin sudah belajar. A-nya luas penampang, jadi makin besar, maka jumlah garis gaya yang menembusnya juga makin banyak. Ya, kalau ini ada separohnya mungkin hanya separohnya dikit, mungkin hanya ada 6, tapi kalau ini makin luas makin banyak. Kemudian ini theta. Theta itu sudut antara E dengan normal A, normal bidang. Ini sudut antara, ini normalnya, ini garis normal. Jadi kalau gambar ini sudutnya 0 derajat. Nah, ini sudutnya 0 derajat karena ini E dan normal bidangnya itu sejajar. Jadi sudutnya 0 derajat. Dan dengan yang di sebelah kanan. Jadi ketika bidangnya dibuat miring, normalnya ikut miring, maka sudutnya adalah sudut antara normal E dengan normalnya. Oke. Karena itu untuk gambar seperti ini, ya, misalnya ini medan listrik arah ke kanan, ini ada benda A, B, C, D, E, F berbentuk prisma segitiga, maka kalau bidangnya A, B, C, D itu normalnya ke kanan, sudutnya 0. Sedangkan untuk bidang A, D, E normalnya ke arah DC, maka sudutnya 90 derajat. Begitu, ya. Nah, logikanya truk yang menembus A, B, C, D dan bidang A, B, F, E, A, B, F itu memang lebih luas luasnya. Tapi karena menurut logika ini yang menembus A, B, C, D ya persis sama dengan yang menembus A, B, F, E, ya, persis sama. Karena apa? Karena normal bidang A cos theta dari A cos theta dari bidang A, B, F, E itu sama dengan luas A, B, C, D, ya. Oke, implikasinya, ya. Hukum Gauss itu memiliki implikasi. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang medan listrik dengan rumusan E A kali Q per R kuadrat. Sedangkan hukum Gauss melihatnya dengan cara pandang yang lain, yaitu bentuk lain hukum Coulomb tentang kuat medan listrik. Nah, jumlah flux itu sebanding dengan besar muatan. Kita memahami yang lalu, E itu K kali Q per R kuadrat. K itu dinyatakan dengan 1/4 pi epsilon. 1/4 pi epsilon. Lalu tinggal Q per R kuadrat. Nah, anak-anak, kalau ini dikalikan 4pi kali R kuadrat itu adalah luas bola. 4pi R kuadrat itu luas bola. Maka ini akan menjadi A kali E. Sehingga kalau dikalikan silang E kali A, dan itu adalah flux, akan sama dengan Q per E. Makanya pernyataannya bahwa jumlah flux itu sebanding dengan besar muatan. Jadi untuk muatan yang lebih besar fluxnya banyak. Sedangkan untuk muatan yang kecil fluxnya sedikit. Nah, ini E-nya adalah atau epsilonnya adalah konstanta kelistrikan atau disebut dengan permitivitas, besarnya 8,85 kali 10⁻12. Nah, untuk gambar ini plus Q, ini plus Q. Meskipun baloknya ini lebih besar, maka karena muatannya sama, fluxnya sama. Sedangkan ini baloknya lebih kecil atau sama dengan yang A, maka ini fluxnya lebih besar karena muatannya lebih besar, fluxnya lebih banyak. Nah, di flux listrik A dan C itu karena muatannya sama, itu sama besarnya. Sedangkan flux B lebih besar karena muatannya jadi lebih besar. Implikasinya adalah hukum Gauss itu memberikan pemahaman tentang medan listrik. Jadi kalau ini ada bola konduktor yang di tengahnya bolong, maka muatan listrik akan menyebar merata di dalam bola. Tetapi di tengah bola itu tidak ada muatan, karena itu muatan listrik yang merata di dalam bola, medan listriknya tidak nol, di sini tidak nol. Tapi kalau di tengah ini nol. Kenapa? Kalau tidak ada muatan, tidak ada flux. Kalau tidak ada flux, tidak ada medan listrik. Nah, sedangkan untuk bola yang padat, bola padat itu kalau diberi muatan, muatannya cenderung untuk saling menjauh. Sehingga di dalam dan di tengah bola itu tidak ada medan listrik. Karenanya medan listrik di dalam atau di tengah bola
adalah 0. Kenapa alasannya? Karena mengikuti hukum Gauss ya. Kalau tidak ada garis gaya atau tidak ada flux, maka medan listriknya 0. Berikutnya kita lihat contoh. Medan listrik E 10 Newton per kolom menembus prisma ABCDEF. Ini ABCD dengan AB 0,5, AD-nya 0,4, AD tingginya ini, dan DE ini alasnya 0,0. Berapa flux listrik yang menembus bidang ABCD? Ya, flux rumusnya ini flux EA cos theta. Nah, sekarang masing-masing bidang. Untuk bidang ABCD, ini garis normalnya ini, sudutnya 0. Luasnya adalah panjang kali lebar. AB-nya 0,5, AD-nya 0,4. Maka luasnya 0,2. Sehingga fluxnya 10 kali 0,2 DA-nya kali cos 0. Cos 0 kan 1. Jadi hasilnya 2,0. Ini flux bidang ABCD. Yang B, bidang AED. Jadi ada sudut, ada luas yang harus kamu cari. Nah, ADE itu normalnya ke sini atau ke sana, ke arah DC ya. Maka sudutnya 90. Bidang AD sudutnya 90, luasnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya DE 0,3, tingginya 0,4, 0,3 kali 0,4 dibagi 2, 0,06. Hingga fluxnya E-nya 10 kali nya 0,0 cos 90. Cos 90 itu 0. Berikutnya bidang CDEF. Bidang CDEF normalnya ke atas. Fluxnya apa? Sudutnya adalah antara ini ke sini, jadi 90. Kalian juga cari luasnya, panjang kali lebar, ya 0,5 kali 0,3, 0,15, hasilnya juga 0. Dan yang terakhir, bidang ABFE. Bidang ABFE memang luasnya lebih besar, tapi tadi ilustrasinya bahwa yang menembus bidang ABFE itu sama dengan yang menembus bidang ABCD. Karenanya flux yang menembus ABFE sama dengan seperti ABCD, yaitu 2,0. Itu ya pemahaman tentang flux, memang sedikit tetapi ini sesuatu yang baru dalam kerangka berpikir kamu. Ini ada sedikit tambahan ya, tambahan cara pandang. Flux ya, flux itu jumlah garis gaya. Berikutnya, muatan listrik 20 Newton, muatan listrik 20 nanokolom ada di tengah-tengah balok. Apakah flux yang menembus permukaan balok? Ya, ilustrasinya seperti ini. Seberapapun ukuran balok, flux yang menembus balok itu sama. Nah, di seluruh garis gaya itu akan menembus balok keluar. Jadi ke segala arah, ada yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Jadi ini tidak tergantung pada ukuran balok. Maka yang digunakan adalah flux sama dengan Q per E. Nah, yang ini yang hukum Gauss tadi. Jadi Q-nya 20 kali 10 pangkat min 9, E-nya 8,85 kali 10 min 12, maka fluxnya adalah 2,26 kali 10 pangkat 3. Oke, itu saja anak-anak. Semoga pengetahuan menambah sedikit, tetapi ini besar pengaruhnya pada pemahaman kamu tentang fisika, karena ini konsep baru. Jadi gaya kolom sebagai gaya tolak, ya. Kemudian medan listrik sebagai konsep arah yang menjauhi positif dan menjauhi muatan negatif, dan sekarang ditambah lagi dengan konsep yaitu flux. Flux itu adalah banyaknya garis gaya yang menembus sebuah bidang. Nah, kemudian bagi penambahan pengetahuan kira cukup, tinggal kamu tindak lanjuti. Berikutnya adalah kegiatan ini agar dilanjutkan, membuat catatan refleksi kegiatan belajar hari ini. Kemudian seperti yang sudah disepakati,
kita akan laksanakan kuis itu di hari Sabtu.